Halo semuanya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai ERP dengan menggunakan aplikasi odo.com. Sebelumnya, perkenalkan kami adalah mahasiswa Fakultas Bisnis Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, yang terdiri dari saya, Angelia Vanessa, dengan NIM 1821115, Widiana dengan NIM 1821116, dan Riki Gunawan dengan NIM 1821200. Sebelumnya, mari kita ketahui bersama apa itu ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning yang dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan perencanaan sumber daya perusahaan. ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis secara lengkap. Sistem ERP pada umumnya didasarkan pada database dan rancangan perangkat lunak modular. ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan untuk mengkoordinasikan informasi, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi, atau keuangan. Sejarah ERP. Pada tahun 1990, Gartner menciptakan istilah ERP untuk mendeskripsikan evolusi perencanaan kebutuhan material atau MRP dan perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP2 ketika fungsi keduanya berkembang dari manufaktur ke bagian-bagian lain dari perusahaan, biasanya keuangan dan sumber daya manusia. Sistem ERP berkembang pesat pada tahun 1990-an sebagai respons terhadap peristiwa Y2K dan pengenalan Euro. Sebagian besar perusahaan membutuhkan cara untuk meningkatkan efisiensi dalam bisnis mereka, dan ERP menyediakan cara yang hemat biaya untuk menggantikan sistem lama dengan pakai standar yang dapat menyederhanakan berbagai proses bisnis yang kompleks. Selanjutnya, tujuan ERP. Yang pertama, mengotomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Tujuan kedua, membagi database yang umum dan praktik bisnis melalui enterprise. Ketiga, menghasilkan informasi yang real-time. Keempat, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Kelima, mengurangi proses kinerja yang banyak memakan waktu, serta menghilangkan terjadinya duplikasi data. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan penjualan karena membantu mengelola barang atau jasa lebih cepat. Selanjutnya, manfaat ERP. Yang pertama, integrasi data keuangan, yaitu untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Selanjutnya, standarisasi proses operasi, yaitu menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadinya peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Selanjutnya, standarisasi data dan informasi, yaitu menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit, dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Pengambilan keputusan menjadi efektif dan efisien, yaitu menawarkan sistem terintegrasi dalam perusahaan, sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Aplikasi ERP yaitu Odoo. Odoo adalah sebuah perangkat lunak atau aplikasi bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan manufaktur dan jasa, bersifat open source dan dilengkapi berbagai fitur yang mencakup project manajemen, CRM, penjualan, manajemen inventory, warehouse, manajemen keuangan, manajemen proyek, dan banyak fitur lain yang berguna bagi kepentingan perusahaan. Aplikasi ERP yang didirikan oleh Fabien Pinckaers pada tahun 2002 di Belgia. Bentuk dari sistem Odoo ini sendiri ada bermacam-macam, diantaranya adalah berbasis web, desktop, serta mobile. Selain itu, software ini memiliki banyak kelebihan seperti memiliki dan didukung oleh banyak komunitas. Modul yang dilengkapi dan terintegrasi, pemasangan mudah,
dan juga biaya yang terjangkau. Kenapa kita memilih sistem Odoo? Yang pertama adalah mudah digunakan. Odoo sangat intuitif, cepat, dan mudah digunakan. Kita dapat mengaksesnya kapan saja dari mana saja melalui ponsel, tablet, atau PC kita. Sistem ini tersedia dengan bahasa yang lebih dari 120 bahasa di dunia. 2. Ratusan modul. Odoo menyiapkan kebutuhan kita. Kita membayar hanya untuk modul yang sebenarnya kita gunakan. Ada banyak modul yang mencakup semua proses perusahaan. Yang ketiga adalah fleksibel dan mudah di-custom. Odoo dapat dengan mudah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik bisnis. Sistem ini juga memungkinkan kita untuk pengembangan fitur baru atau mengintegrasikan Odoo dengan aplikasi pihak ketiga. Aplikasi Odoo. Yang pertama kita buka di Google Chrome atau di Mozilla. Kita ketik odoo.com. Oke, begini tampilan pertamanya. Di sini kita bisa ubah bahasa juga. Misalnya kita mau ubah ke bahasa Indonesia, kita tinggal scroll saja ke bawah. Kita ubah bahasa ke bahasa Indonesia. Oke. Karena kita ingin mencobanya, kita klik mulai sekarang. Oke, kita pilih aplikasi yang mau kita gunakan. Di sini saya mengambil contoh modul program kasir. Kita pilih program kasir, klik lanjutkan. Di sini diminta untuk mengisi nama depan, email, nama perusahaan, dan lain-lain. Tinggal kita isi saja. Misalnya nama saya Angelia Vanessa, email saya, nama perusahaan. Di sini saya mengambil contoh perusahaan mebel, namanya Mahkota Mebel. Nomor telepon, negara Indonesia, bahasa Indonesia tidak perlu diubah. Skala perusahaan di sini ada pilihan kurang dari 5 karyawan sampai yang paling besar itu ada yang lebih besar daripada 250 karyawan. Saya pilih kecil di bawah 5 karyawan. Minat utama karena contoh saya pilih saya adalah mahasiswa. Mulai sekarang. Beginilah opening dari Odoo. Oke, di sini ada menu-menu. Karena kita ingin membuat transaksi, kita pilih POS atau Point of Sale. Di Point of Sale ada menu lagi, ada menu dashboard, order, produk, laporan, dan konfigurasi. Karena kita ingin membuat transaksi baru, kita pilih sesi baru. Oke, di sini misalnya barang yang saya jual ada 5 macam, ada whiteboard, desk organizer, monitor stand, dan lain-lain. Misalnya ada pelanggan kita yang membeli monitor stand, kita klik monitor stand dengan harga Rp3 misalnya, dan membeli whiteboard pen 1, kita klik. Di sini kita pilih nama pelanggannya, siapa pelanggan yang belinya. Misalnya pelanggannya namanya saya sendiri, Angelia Vanessa. Kita klik, pilih set customer.
Terus pembayaran yang digunakan oleh pelanggan kita pilih, ada pilihan kas sama bank. Misalnya dia bayar dengan kas, kita pilih kas. Harga barangnya Rp4. Misalnya dia memberi uangnya adalah Rp10. Kita ketik Rp10. Lalu kita pilih validasi. Nah, di sini akan muncul struk belanjanya. Dia beli monitor stand dan whiteboard pen. Total harganya Rp4, membayar dengan cash dengan uang Rp10, kembaliannya adalah Rp6. Di sini kita bisa mengirim resinya atau struknya ke email pelanggan, atau kita bisa cetak resi. Kalau misalnya ada order baru, kita pilih order baru. Oke, begitu kalau untuk pembayaran. Di sini kita bisa back. Mungkin begitu saja yang untuk program kasir. Di sini saya ingin menjelaskan tentang menu-menu yang ada di point of sale. Ada 5. Di sini ada dashboard yang tadi kita gunakan, yang kita praktekkan. Untuk order ini ada order, sesi, pembayaran, dan pelanggan. Di sini kita bisa menambahkan order. Nih, misalnya tadi sudah ada order yang masuk dari saya sendiri, Angel. Statusnya sudah lunas. Lalu kita bisa lihat di pembayaran. Di sini pembayaran yang tadi dipilih, ini adalah saya sendiri, ada kas, dibayar oleh kas. Ini adalah transaksi yang tadi. Lalu di sini ada pelanggan. Di sini ini adalah nama-nama pelanggan kita. Kita juga bisa buat pelanggan yang baru. Kita klik saja buat. Sini kita buat namanya, misalnya nama kelompok saya sendiri, Widiana. Alamatnya. Nomor telepon, atau kalau mau diisi posisi kerja juga boleh. Kalau sudah, kita pilih simpan. Oke, begitu kalau untuk membuat pelanggan baru. Kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu ada menu produk. Kita juga bisa menambahkan produk yang ingin kita jual. Di sini kita klik buat. Oke, kita buat nama produknya, misalnya lemari. Tipe produknya kita pilih storable produk. Harga jual yang kita set, misalnya harga lemari itu 3 juta. Kalau kita pilih gambar lemarinya, kita klik tanda pena ini. Kita klik gambar lemari. Oke, begini gambar lemari ini kita jual. Kalau sudah, kita pilih simpan. Lalu kita lihat lagi. Oke, sudah ditambahkan produk baru yang tadi kita masukkan. Lemari dengan harga 3 juta. Sini kita ke menu laporan, ke menu order. Ini tadi berbentuk grafik, yaitu orderan yang sudah masuk. Ini ada harga total yang tadi, Rp4 tadi. Dan ada konfigurasi.
Oke, begitu saja untuk aplikasi Odoo dengan modul program kasir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.